Wah, jadi kalau masalah sapi ini benar-benar sangat bertentangan ya dengan aktivitas manusia dan kegiatan pertanian dan perkebunan. Jadi peraturan di daerah desa ya, baik itu di Sungai Lilin maupun yang di dusun Pematang Panjang ataupun Rantau Makmur. Nah, syukur alhamdulillah sudah berapa desa di Kecamatan Tanas Pengalintas Kabupaten Bungo sudah menerapkan peraturan baru, yaitu sapi tidak boleh bebas liarkan di daerah itu tersebut. Karena menurut saya kalau sapi dibebas liarkan, otomatis bagi pertanian, perkebunan dan aktivitas manusia lainnya itu sangat terganggu ya. Jadi pada masyarakat yang memiliki sapi itu dia tidak memikirkan gitu atas peraturan-peraturan yang dibuatkan oleh desa. Sementara peraturan ini agar kebaikan demi mereka ya. Jadi menurut saya kalau untuk dinas peternakan maupun pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, alangkah bagusnya kalau program ini memang betul-betul diterapkan. Seandainya kalau masyarakat ini sudah mengikuti peraturan-peraturan ini, maka apa langkah-langkah selanjutnya yang perlu kita berikan terhadap masyarakat yang sudah mengikuti. Dan permasalahan sapi lepas ini banyak ya, permasalahan di lapangan ya terjadi. Ya, contohnya salah satu kalau sapi masyarakat dilepas liarkan berjalan di tengah dusun, dimanapun itu berjalannya, itu mengganggu sangat tidak menyaman, mengganggu aktivitas manusia di dalam di dalam aktivitas pertanian dan kegiatan lainnya. Jadi menurut saya, saran saya bagi yang memiliki sapi, alangkah bagusnya menuruti peraturan dari pemerintah desa, karena itu demi kenyamanan dan masyarakat ya. Jadi kita ikuti peraturan itu. Ya, sebenarnya kalau sapi bebas liarkan terhadap masyarakat ya yang pemilik peternak, sebenarnya banyak yang rugi ya. Mereka terkadang tidak menyadari kerugiannya. Dan kalau sapi lepas kan belum lagi sapi itu memakan plastik, belum lagi dia ditumbur mobil, motor, kan kehilangan, terus dibacok orang, diserang dengan air keras. Nah, di situ banyak kerugian ya. Tindakan-tindakan dari masyarakat yang membebas liarkan sapi. Alangkah bagusnya sapi itu dirawat dan dikurung ya. Aku rasa kalau peternak itu kalau sistem lepas ya, sistem tradisional atau bahasa istilahnya itu semi intensif ya. Kalau sapi dikurungkan itu sapi intensif. Jadi faktor yang sangat berpengaruh di desa kita, di kecamatan kita memang itu ya. Dua kecamatan, di mana kecamatan pun berada, itu pasti kayak gitu. Dia sistem tradisional ya. Mungkin mereka sudah terbiasa, sudah ada, sudah budaya mereka melepas sapi dari nenek moyang mereka kan. Jadi mereka ini seolah-olah beternak ini adalah suatu sampingan ya. Sementara kalau kita digelup sama sekali dengan di bidang peternakan ini, itu sangat menguntungkan bagi masyarakat, bagi yang memiliki peternak ya. Kalau sapi kita dikurungkan, kita mudah mengawasinya, terutama kita mudah mengasih minum, pakan. Setelah itu kita bisa juga memanfaatkan dari kotornya, dari kotoran kencing, dari kotoran baiknya, itu kan bisa jadikan pupuk. Bahkan orang sekarang satu karung yang 50 kilogram itu sampai 25.000 dibeli orang. Nah, di situ kalau kita beternak itu dengan intensif, sapi dikurung itu banyak untungnya daripada ruginya. Kecuali kalau sapi itu dilepas bebas liarkan, itu banyak ruginya ya. Terutama kita sudah termasuk riba. Gimana dikatakan riba? Masyarakat ini punya lahan tani. Nah, sementara masyarakat lainnya memiliki sapi dilepas bebas liarkan, masuk ke kandang mereka, memakan tanaman mereka mengerutuk, otomatis mereka tidak ikhlas kan. Jadi itu sudah termasuk riba ya. Jadi kalau mencari dosa itu sangat gampang sekali, mencari pahala pun sangat mudah. Jadi kalau menurut saya, untuk peraturan desa, saya sangat mendukung sekali agar tindakan-tindakan peternakan tradisional itu harus kita berubah, berangsur-angsur kita berubah ya. Beda di daerah lain, contohnya kayak saya bukan membedakan di daerah kita, di daerah lain itu memang faktor ekonomi mereka memang di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Sementara di daerah kita ini dibilang di bidang perkebunan, peternakan, pertanian, tapi tidak juga maju-maju. Masih juga kita beli produk-produk baru, produk-produk dari luar ya. Kita tidak pernah memakai atau menjual hasil produk kita, tidak pernah menjual hasil dari pertanian kita. Kalau ada sebagian orang yang memiliki lahan luas, memiliki modal besar di kandang, di pagar, takut sapi orang bebas liar masuk di kandang, betul, memang mereka sudah sukses bertani, tapi mereka kalah saing untuk berjualan di pasar. Kenapa? Karena sistem perawatan pertaniannya, sistem pengolahannya, sistem pemasarnya kurang tepat. Maka saya juga berharap kepada penyuluh, baik itu penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, penyuluh perkebunan, mohon dengan sangat agar dibantu masyarakat ini betul-betul ya, diedukasi, dikasih ilmu, dikasih manfaat, apa maksud dan tujuan, agar mereka ini untuk kedepannya tidak bingung ya. Oh, beternak sistem intensif, sapi yang tidak lepas, oh ternyata ini untungnya, oh ternyata ini manfaatnya, oh beternak sistem sapi lepas, oh jadi ini kendalanya, oh jadi ini hukumannya, oh ini jadinya kerugian. Jadi kita itu kalau sebagai penyuluh dengan masyarakat desa itu bersenambung
harus komitmen, harus konsekuensi, harus ada komunikasi antara penyuluh dengan pertanian dan peternak perkebunan. Menurut saya gitu ya. Jadi tampaknya ada kita kesadaran dari masyarakat, tampaknya ada memberi contoh yang baik, tanpa adanya memberi ilmu terhadap penyuluh kepada masyarakat. Aku rasa kalau untuk perubahan mungkin agak lambat ya, karena proses yang semacam itu memang butuh waktu lumayan lama gitu kan, karena kita tidak ada persuporan dari dinas ya, salah satunya dari penyuluh ya. Itulah menurut saya ya, peran penyuluh ini sangat sangat membantu sekali jika penyuluh ini bersedia untuk edukasi kepada masyarakat ya. Jadi jangan dibiarkan mereka bebas liarkan sapinya ya. Jadi permasalahan di masyarakat kita ini memang banyak bumerang ya, terhadap sapi lepas yang mengganggu tanaman pertanian orang. Sudah berantam mereka, bahkan sampai menghilangkan nyawa mereka gara-gara sapi masuk ke kandang. Jadi kasus demi kasus memang banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi menurut saya alangkah baiknya penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, penyuluhan perkebunan harap segera turun ke lapangan langsung, lihat kondisi dan sesuai dengan fakta apa yang terjadi di lapangan, beri arahan kepada masyarakat, beri pelatihan, beri mereka edukasi, beri mereka kenyamanan, beri mereka bermanfaat terhadap ilmu dari kita ke mereka, agar mereka mengikuti, percaya bahwa beternak itu memang bagus untuk sebagai investasi, sebagai tabungan untuk masa depan yang kemudian hari ya. Terutama kalau kita memiliki anak, kita bisa menyekolahkan anak, karena kita kalau untuk penghasilan kebun otomatis itu dapat sehari habis sehari. Jadi peternakan anggaplah itu sebagai sebuah investasi atau tabungan ya. Jadi menurut saya gitu teman-teman. Jadi menurut saya juga, kalau saran saya, mohon dengan sangat penyuluh pertanian, peternakan, perkebunan, tolong sangat sekali turunlah ke lapangan, lihatlah kondisi situasi masyarakat kita, gimana perubahan berikutnya, bagaimana untuk menciptakan masyarakat lebih sukses bertani, berpeternakan, perkebunan, agar mereka merasa kenyamanan, kesejahteraan. Saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.